Oke, selanjutnya adalah feedback untuk melatih. The title is English Student Perception of as Translation Tool in English. Ya, dari segi judul kemarin sudah oke, dan ini menggunakan TAM, teknologi accepted model. Oke, basically it is fine. Sorry. Oke, backgroundnya intinya adalah background itu harus menjelaskan tentang apa itu teknologi hari ini. Jadi teknologi hari ini juga sangat banyak yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Kamu juga harus mention tentang Google Translate. Mungkin sedikit tentang Google Translate gimana dulu. Google Translate sudah sangat menolong banyak mahasiswa atau para pembelajar bahasa Inggris yang bisa menerjemahkan dengan mudah. Nah, sekarang dengan lahirnya DeepL merupakan teknologi terkini yang menggunakan AI untuk pekerjaan translation. Karena dia itu lebih bagus translate saat ini, maka banyak orang pindah dari Google Translate ke seperti itu. Jadi mungkin sudah harus bisa dijelaskan seperti itu perception. Oke. Questionnya itu mengikuti teknologi accepted model. Jadi kalau teknologi accepted model itu kan ada minimal 3, yaitu pertama itu perceive of easiness, kemudian perceive of usefulness, kemudian behavioral intention. Kamu bisa lihat itu. Jadi oleh karena itu pertanyaan penelitiannya atau research questionnya menjadi what are the students perceive of easiness, what is the student perceive of usefulness, and what is the behavioral intention of student. Oke, kemudian research purpose juga mengikuti ada di research question. Research, terminologi, jadi mungkin tidak usah menyebutkan metacognition, karena metacognition itu merupakan disiplin terlalu luas ya. Tadi kalau di background kamu menyebut metacognition mungkin itu ada bisa lah, tapi untuk terminologi tidak usah karena kita tidak lari ke situ. Kita lebih baik ke arah perception ya, perception, kemudian TAM, teknologi accepted model, kemudian DeepL. Itu yang paling penting. Oke, kemudian literature review. Nah, seperti yang saya katakan, yaitu memang perception itu bagian daripada metacognition, tetapi kalau kita bicara tentang metacognition itu akan terlalu jauh. Jadi itu hanya sekedar mengenalkan sebelum kita masuk ke perception, kita sedikit menyinggung tentang metacognition. Itu cukup disinggung di introduction saja. Nah, kalau di sini kita langsung ke perception ya. Karena kalau kita ke arahnya, coba kan kamu sudah ke sini, itu terlalu banyak yang harus dibahas, terlalu jauh gitulah kira-kira. Padahal yang perlu dibahas di sini itu perception, bukan metacognition. Let me check once again. Kan perception kan English student perception berarti teori tentang perception.
Nah, kenapa itu bagian daripada metacognition? Karena sebenarnya dia bagian daripada bukan linguistik skill tapi non-linguistik skill. Balik mana Ji? Ya, Indonesia mana? Jakarta. Oh, Kedah. Saya balik Minangkabau. Oh, ya. Salah dulu. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Saya ulangi, metacognition. Ya, jadi sekali lagi kita langsung saja ke perception ya. Jadi kamu bicara tentang perception. Kenapa perception itu perlu dalam belajar, gitu kan? Intinya why perception matters ya. Why we have two concerns about perception. It's about that. Ya. Nah, di dalam perception itu kita bicara tentang TAM, ya, teknologi acceptance model. Nah, di situ mungkin kamu harus banyak berbicara tentang perception dan juga model acceptance model dari maksud saya teknologi acceptance model untuk mengukur perception, gitu kira-kira. Seperti itu. Oke, nah setelah itu baru translation tool boleh. Translation tool itu jangan dipisahkan dengan dengan DeepL. Jadi maksud saya begini, jangan berbicara terlalu banyak tentang unit theory, tentang apa gini-gini translation tool ya. Kalaupun kamu ingin menyebut fully automated, human aided dan selanjutnya seperti ini, cukup diceritakan sedikit saja mungkin di sini ya, bahwa translation tool itu banyak sekali gitulah kira-kira ya. Bisa tadi itu juga menyinggung mungkin Google Translate dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu teoritis dan terlalu melebar, tidak. Nah, yang sekali lagi, jadi di bawah translation tool kamu bisa membahas sedikit barang 1, 2, 3 paragraf saja tentang banyaknya translation tools ya. Nah, setelah itu baru kamu ini kan ibaratnya bagian ini kita lakukan dalam rangka masuk ke bagian DeepL. Nah, jadi oleh karena itu fokus utama kamu adalah DeepL. Apa itu DeepL? Ya, berbagai fitur-fitur DeepL. Ya, bagaimana penggunaan DeepL? Bila perlu di sini mungkin ada screenshot DeepL gitulah kira-kira. Gitu. Nah, setelah itu baru kamu berbicara tentang tentang penelitian yang telah lalu tentang DeepL. Gitu. Nah, saya tidak menyarankan ada advantage disadvantage of DeepL. Boleh itu disebut di sini jika itu merupakan hasil penelitian. Tapi kalau cuma begini penjelasan seperti ini, ini tidak bisa. Dalam riset kita tidak boleh, tidak di-encourage lah menjelaskan seperti ini, kecuali kalau kita ingin menjelaskan DeepL secara umum itu is okay. Tapi kalau di dalam proposal kita menjelaskan ini adalah penjelasan tentang hasil penelitian, the results of DeepL research that already been done by others. Misalkan kalau if you are talking about advantage, disadvantage, apakah memang misalkan ada penelitian yang mengatakan bahwa DeepL is high accuracy and natural language quality, powered by AI. Jelaslah itu mungkin powered by AI itu bukan dari sisi advantage tapi fitur tentang DeepL. Kemudian ease of use, nanti kan perception pasti kan gitu. Nah, ini harus sekali lagi dibahas. Boleh dibahas jika ia merupakan hasil penelitian orang lain. Karena di bagian ini memang selain
menjelaskan apa itu DeepL, kita juga menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh oleh peneliti lain tentang itu. Oke, nah kita lanjut ke metodologi. Nah, because your research is using TAM, Technology Acceptance Model, so it is part of descriptive research or survey research. Jadi survey research. Kamu jelaskan apa itu survey research, kemudian mungkin langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan di dalam rangka melakukan riset ini. Nah, descriptive research itu sangat broad, ya. Basically, research is descriptive, ya, because research is describing phenomena, ya. Tetapi kan definisi itu terlalu luas. Oleh karena itu kamu mengambil definisi yang mengarah ke survei research, ya. Yaitu sebuah riset, descriptive research atau we want to know the phenomenon of the perceptions about the use of the in their learning, gitu kan. So fenomena itu merupakan hasil riset. So, oleh karena itu langkah-langkah risetnya harus dijelaskan sini, misalkan mengembangkan survei riset, mengembangkan survei. Karena surveinya merupakan modifikasi dari TAM, jadi kamu mungkin sedikit bicara tentang TAM sendiri, atau nanti TAM here can be you talk about TAM here, ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah berarti menyebarkan kuesioner, ya, seperti itu. Kemudian population and sample, oke, ya, karena ini deskriptif, boleh menentukan itu populasi berapa. Nah, saran saya kalau memang kita menggunakan if you have access to the students, so I strongly recommend that you have to you have to take all the student to become your partisipan. Jadi bisa total sampling gitu. Jadi tidak perlu lagi disampel. So tidak bisa misalkan sampelnya 15 dan 30 gitu, akan lebih susah, apalagi kalau kamu mau apalagi kalau kamu itu akan menyebarkannya melalui Google Google Form, ya. So meaning that what you need to do is to describe the population and sample, but do not separate between population and sampling. You just explain that your research will take the whole sampling, ya, atau total sampling. Jadi semuanya ini nanti menjadi sampelnya. Nah, jadi nanti kita bisa mengatakan bahwa sampel kamu adalah orang yang mengisi survei tersebut. Oke? Data collection. Nah, ini bagian penting di proposal ini adalah data collection. We are going to use questionnaire. Nah, ini sudah betul, tetapi sayangnya ini tidak ada referensi yang paling penting, yaitu Davis, ya, tahun 1989. Karena ide ini adalah ide Davis, ya, dan namanya adalah Technology Acceptance Model. So you have to use this. Now, because you are using Davis idea, you don't need to do validity and reliability check, ya. Tidak perlu lagi ini karena kita sudah menggunakan survei yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Dan itu validity and reliability-nya sudah standar begitu. Oke, selanjutnya adalah data analysis. Alright. Ini sebenarnya verbal interpretation itu bukan milik saya, ya.
Ini bukan salam, tapi bringula. Bringula in salam gitu. Boleh. Bringula in salam. Karena itu bukan ide saya sebenarnya, itu adalah ide orang lain. Oke, that's good. Ya, ini referensinya. Kemudian di bawahnya adalah ininya nanti dihapus ya. Kalau di dalam survei yang pertama kamu harus bikin instruksinya. Ini kan belum ada instruksinya, itu kan dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 1 apa artinya, 5 apa artinya gitu kan. Kemudian is of use itu enggak perlu lagi disebut, tapi langsung misalkan pilihlah 1, 2, 3 atau 5, 4 atau 5 sesuai dengan pendapat Anda, sesuai yang sesuai dengan apa yang terjadi pada Anda gitu kan. Nah ini tidak perlu lagi karena easiness to use itu adalah untuk kita sebagai peneliti, bukan untuk bukan untuk responden ya. Jadi ininya kamu kan saya belum baca secara detail tentang ini, tapi basically it is good. Nanti akan dikoreksi lagi oleh supervisornya nanti kalau sudah menulis proposal dan sesungguhnya. Kemudian usefulness, okay. Kemudian behavior intention, okay. I think that's all about your proposal. It's already very good ya. Ini saya sudah bagus sekali, tetapi please revise your proposal according to my suggestion today. Good luck for your revision.